Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisna Wulansari, NRP 1840102444. Di sini saya akan memaparkan tentang kepemimpinan strategik. Di sini saya akan membacakan tentang mengembangkan organisasi perusahaan. Untuk dapat meraih perubahan, maka para pemimpin perlu membangun kembali hal-hal seperti memastikan pemahaman umum mengenai prioritas organisasi, klarifikasi tanggung jawab di antara para manajer dan unit-unit perusahaan, memberdayakan para manajer yang lebih baru, dan mendorong kewenangan yang lebih rendah di perusahaan. Menemukan dan mengobati permasalahan dalam hal koordinasi dan komunikasi dalam perusahaan, mencapai komitmen personal untuk berbagai visi dengan para manajer melalui organisasi, lalu berhubungan dekat dengan apa yang sedang terjadi di dalam perusahaan dan dengan para pelanggannya. Membentuk budaya perusahaan. Nilai dan kepercayaan yang berkembang di perusahaan akan membentuk kinerja perusahaan yang baik tentunya. Pembentukan kembali budaya perusahaan merupakan aktivitas yang memakan waktu. Para pemimpin menggunakan sistem hadiah atau rewards, simbol-simbol, dan struktur yang dimaksud untuk membentuknya budaya perusahaan. Lalu ada ciri pemimpin yang baik. Ada 4 macam karakter yang paling penting yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Yang pertama, ada honest atau jujur. Memiliki karakter pemimpin yang sangat jujur itu penting dalam kepemimpinan. Karakter pemimpin yang baik harus selalu jujur kepada anggota tim atau kliennya atas setiap resiko yang dialami pemimpin. Baik itu mengenai kerugian ataupun keuntungan yang dialami oleh pemimpin tersebut. Lalu yang kedua ada forward looking atau selalu memandang ke depan. Yang ketiga ada inspiring atau mampu memberikan inspirasi kepada bawahannya. Sebagai pemimpin, Anda juga harus menginspirasi bagi setiap karyawan Anda. Karakter pemimpin yang dapat menginspirasi juga berdampak positif terhadap karyawan Anda. Dengan begitu, secara langsung Anda dapat memotivasi bawahan Anda maupun orang lain yang mendengarkannya. Hal ini merupakan kebiasaan pengusaha sukses yang harus ditiru. Lalu yang terakhir ada kompeten atau mampu menjalankan semua tugas dengan tanggung jawab. Ini ada pelaksanaan kepemimpinan yang efektif. Kepemimpinan strategik yang efektif itu menentukan arah strategik yang baik dan benar, memanfaatkan dan mempertahankan kompetensi inti, mengembangkan modal manusia yang ada, mempertahankan budaya organisasi yang efektif, menekankan praktik etika, menciptakan keseimbangan kontrol organisasi. Yang selanjutnya menjadi pemimpin pasar pergeseran paradigma. Asumsi 5 force-nya struktur industri yang stabil, kompetensi intinya perusahaan sebagai ikatan kompetensi, competing in the age-nya, industri dalam perubahan yang cepat tidak bisa diperkirakan. Lalu ada tujuan untuk mempertahankan posisi, kompetensi intinya keunggulan yang terus-menerus, dan competing on the age-nya, keunggulan yang terus berkelanjutan. Pergerak kinerja, 5 force struktur industri, kompetensi inti, kompetensi unik perusahaan, competing on the age, kemampuan untuk berubah. Lalu ada strategi, memilih industri, memiliki posisi strategi dan menyesuaikan organisasi. Kompetensi intinya menciptakan visi, membangun dan mengeksploitasi kompetensi untuk merealisasi visi, dan mendapatkan edges atau ujung daya saing. Time page, membentuk arah semi koheren strategik, dan yang terakhir ada sukses, 5 course-nya untuk keuntungan, kompetensi intinya dominasi jangka panjang, dan penemuan kembali yang berkelanjutan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.